Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan saya Rafli Januar Ardian Kusuma dan rekan saya Mbak Gloria FJ Kartikasari ingin mempresentasikan terkait tugas proyek kelas untuk mata kuliah Manajemen Teknologi dan Inovasi kelas F dengan dosen pengampu Bapak Dr. Taufik MSc IPU, di mana tugas dari proyek kelas ini adalah analisis pengembangan model bisnis manpower supply dengan metode bisnis model canvas atau BMC dan quality function deployment atau QFD. Baik, langsung saja ke slide selanjutnya. Untuk outline pada saat pembahasan kali ini adalah yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan ini terdiri dari latar belakang, kemudian rumusan masalah, dan ada tujuan penelitian, manfaat penelitian. Kemudian yang kedua adalah tinjauan pustaka. Di sini ada bisnis model canvas dan quality function deployment. Kemudian yang ketiga adalah terkait metodologi penelitian dari proyek kelas kali ini. Baik, latar belakang yang pertama adalah pada tahun 2019 telah berdiri perusahaan PT XYZ yang bergerak di bidang manpower supply atau penyedia tenaga kerja yang menjadi bagian dari company sister dari PT ABC Group. Jadi pada tahun 2019 ini berdirilah sebuah PT XYZ di bidang manpower supply, dan pada waktu itu ada beberapa proyek untuk menghandle proyek operation dan maintenance. Kemudian dari PT ABC Group membuat PT XYZ ini dan berjalan hingga tahun 2021. Sudah terdapat 55 karyawan untuk menyediakan manpower pada 4 proyek operation dan maintenance di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Di mana di sini 4 proyek yang berjalan sudah sampai 55 karyawan, dan hingga sampai tahun 2022 pun perusahaan berjalan. Namun di sini terhadap kendala, perusahaan tersebut tidak dapat memperoleh keuntungan seperti yang diharapkan. Sehingga pada tahun 2023 perusahaan ingin melakukan revamping atau pembenahan dan mengembangkan bisnis yang saat ini sudah berjalan. Terkait PT ABC Group ini terdapat 3 divisi, yaitu divisi kontrol, operation maintenance, kemudian ada divisi EPC, di mana masing-masing divisi ini membutuhkan manpower di proyek-proyek yang ada divisi masing-masing. Sementara PT XYZ di sini menyediakan manpower seperti operator dan teknisi, engineer, security, gardening and cleaning service, kemudian ada foreman atau supervisor. Jadi divisi EPC, control dan operation maintenance PT ABC Group menggunakan jasa manpower dari PT XYZ. Kemudian selanjutnya di sini terdapat grafik bahwasanya jumlah pelanggan PLTS atap di Indonesia ini semakin meningkat dari tahun 2018 hingga tahun 2021, yang di sini mengakibatkan persaingan harga market EPC untuk construction PLTS semakin besar gitu ya, dan menyebabkan PT ABC Group perlu melakukan improvement terhadap persaingan pasar dengan kompetitornya, sehingga dari PT ABC Group di bagian divisi PC berusaha untuk menekan cost manpower dengan cara beralih ke in-house yang sebelumnya menggunakan subkon, di mana dengan menggunakan subkon ini biayanya semakin besar, sehingga cost untuk manpowernya tinggi, sehingga dari PT ABC Group berencana untuk mengarahkan PT XYZ membuka cabang baru di sana, berencana untuk membuka cabang baru di Jawa Tengah, yaitu tepatnya di Kota Purwokerto.
Seperti itu. Kemudian ekspektasinya adalah akses mudah menggunakan transportasi menggunakan kereta api. Kemudian daerah terletak di Jawa Tengah dan efektif untuk mengcover proyek area Jawa Barat dan Jawa Timur, di mana sebagian besar proyek-proyek untuk construction PLTS ini berada di Jawa Barat dan Jawa Timur. Kemudian yang selanjutnya adalah UMK lebih rendah daripada Jakarta, sehingga cost manpower bisa lebih rendah. Seperti halnya kompetitor perusahaan ini yang lainnya juga terdapat di beberapa daerah, sehingga mereka cost manpower-nya juga sangat rendah, sehingga harga mereka sangat bersaing gitu. Jadi oleh karenanya perusahaan membutuhkan revamping untuk pembuatan cabang baru di kota Jawa Tengah tersebut. Dari latar belakang yang ada, terdapat perumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kondisi model bisnis perusahaan saat ini. Seperti yang dijelaskan tadi di latar belakang, bahwasanya terkait dengan banyaknya sudah ada 4 proyek yang berjalan dengan 55 karyawan, mengapa tidak mendapatkan revenue? Kemudian bagaimana model bisnis yang dapat dikembangkan atau diperbaiki oleh perusahaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan serta dapat memenuhi kebutuhan konsumen pada lokasi bisnis yang baru. Nah, dari sini tujuan penelitian kami adalah yang pertama menganalisis kondisi model bisnis perusahaan termasuk kelebihan dan kekurangan dari sistem yang sudah berjalan berdasarkan metode bisnis kanvas, metode bisnis model kanvas atau BMC. Kemudian yang kedua adalah menentukan area perbaikan dan mengembangkan model bisnis untuk lokasi perusahaan yang baru berdasarkan metode bisnis model kanvas. Kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan model bisnis perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen berdasarkan analisis Quality Function Deployment atau QFD. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah yang pertama adalah mengetahui kekurangan dari model bisnis yang lama untuk dapat diperbaiki pada model bisnis yang baru. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan rancangan model bisnis yang baru untuk meningkatkan kinerja perusahaan di lokasi bisnis yang baru. Kemudian yang ketiga adalah mendapatkan rancangan model bisnis yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen, terutama dalam meningkatkan daya saing dengan kompetitor bisnisnya. Baik, sekian dari saya. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Mbak Gloria. Silakan, Mbak. Saya, Gloria, akan melanjutkan terkait dengan kajian pustaka atau daftar teori yang digunakan pada penelitian ini. Terdapat 2 kajian pustaka. Yang pertama adalah terkait dengan metode bisnis model kanvas atau BMC. Yang kedua adalah terkait dengan Quality Function Deployment atau QFD. Yang pertama terkait dengan bisnis model kanvas. Metode ini adalah alat strategis manajemen untuk menggambarkan, menganalisis, dan untuk merancang sebuah model bisnis, di mana diharapkan bahwa model bisnis kanvas ini dapat menjadi alat yang nantinya dapat dibagikan dan didiskusikan oleh setiap pemangku kepentingan yang terlibat dalam seluruh proses bisnis sebuah perusahaan. Pada BMC terdapat 4 pilar utama di bidang bisnis, yaitu terkait dengan pelanggan, penawaran, infrastruktur, dan juga keuangan, di mana keempat pilar ini nantinya akan dipecah kembali atau dibagi kategorikan ke dalam 9 blok dari BMC, yaitu customer segment, value proposition, channel, customer relationship, revenue stream, key resources, key activities, key partner, dan cost structure, di mana hal ini akan dijabarkan lebih detail pada bagian berikutnya. Yang kedua adalah kajian pustaka yang digunakan terkait dengan Quality Function Deployment atau QFD. Metode ini menerjemahkan keinginan dan kebutuhan dari pelanggan dengan suatu rancangan dari produk atau layanan yang memiliki karakteristik kualitas atau teknis yang ditawarkan oleh perusahaan. Manfaat dari QFD sendiri adalah untuk meningkatkan kepuasan dari konsumen, meningkatkan kualitas produk atau layanan, meningkatkan keandalan produktivitas, keunggulan bagi perusahaan, mengurangi biaya, mengurangi waktu pemasaran, dan memperlancar proses komunikasi dengan konsumen. Tahapan dari QFD ini dilakukan dengan dimulainya pembuatan House of Quality yang merupakan matriks berbentuk seperti rumah yang menghubungkan dan menerjemahkan keinginan konsumen atau voice of customer dengan spesifikasi kualitas dan teknis yang dimiliki oleh suatu produk atau layanan.
di mana nanti bagian ini akan dijabarkan lebih detail pada bagian selanjutnya. Selanjutnya terkait dengan bisnis model Canvas, terdapat 9 blok yang sebelumnya telah dijabarkan. Yang pertama terkait dengan key partners. Hal ini terkait di mana perusahaan ini memerlukan adanya mitra kerja untuk memaksimalkan model bisnisnya, juga untuk meminimalkan resiko dan memperoleh sumber daya di luar kemampuan dari perusahaan. Pada bagian ini, kami akan mengidentifikasi key partners yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian key activities terkait dengan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh perusahaan untuk menyediakan produk atau layanan jasanya kepada konsumen. Key resources terkait dengan aset-aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk mendukung atau menopang model bisnisnya. Kemudian value proposition adalah nilai dari suatu produk atau layanan yang dibuat oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhan dari spesifik segmen pelanggan. Di mana tahap berikutnya adalah pada bagian kanan ini terkait dengan customer. Yang pertama adalah customer relationship yang berbicara terkait dengan hubungan dari setiap segmentasi konsumen dengan perusahaan. Kemudian channel terkait dengan distribusi dan kontak dari penjualan perusahaan. Kemudian adalah customer segment, di mana perusahaan perlu menentukan strategi bisnisnya, segmen customer mana yang akan dilayani, segmen yang menjadi prioritas utama perusahaan, dan segmen customer mana yang mungkin bukan prioritas atau dapat diabaikan pada proses bisnis perusahaan. Kemudian pada bagian bawah adalah terkait dengan keuangan, cost structure, dan revenue stream. Cost structure adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menjalankan bisnis modelnya, sementara revenue stream adalah bagaimana perusahaan dapat memperoleh pendapatannya dari berbagai sumber. Ke-9 blok ini akan dianalisis dari kondisi perusahaan yang ada saat ini dan maupun model bisnis ke depannya. Kemudian teori yang kedua adalah terkait dengan quality function deployment. Ini adalah house of quality berbentuk seperti rumah. Terdapat bagian vertikal yang berbicara terkait dengan karakteristik teknis yang dimiliki oleh perusahaan dalam menyediakan produk atau layanannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sementara bagian horizontal banyak berbicara tentang informasi terkait dengan konsumen. Terdapat 6 bagian pada house of quality, bagian A, B, hingga F, di mana bagian A ini terkait dengan voice of customer atau kebutuhan dari konsumen yang diperoleh melalui riset pasar secara kualitatif. Kemudian bagian B, matriks perbandingan atau survei pasar, di mana data tersebut menjadi perbandingan kondisi dengan kompetitor serta tujuan strategis yang ingin dicapai oleh perusahaan. Bagian C atau yang ketiga terkait dengan karakteristik teknis adalah tingkatan teknis dari produk atau jasa yang ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan dari konsumen. Bagian D adalah hubungan antara karakteristik teknis bagian C dengan kebutuhan konsumen pada bagian A. Kemudian bagian E adalah korelasi antara karakteristik teknis yang terdapat pada bagian C yang memiliki tujuan untuk nantinya pengembangan produk-produk atau layanan yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian bagian terakhir adalah bagian F yang berisi terkait dengan prioritas atau tingkatan mana dari karakteristik teknis yang menjadi prioritas bagi perusahaan. Selain itu terdiri juga terkait dengan perbandingan kondisi dengan para pesaing atau kompetitor dan juga target kinerja dari teknis perusahaan. Selanjutnya adalah terkait dengan metode penelitian. Beberapa tahap metode penelitian diawali dengan perumusan latar belakang dan masalah yang diambil dari kondisi perusahaan. Kemudian ditentukanlah tujuan dan manfaat dari penelitian ini. Kemudian untuk mencapai tujuan manfaat tersebut, kami gunakan 2 kajian pustaka seperti yang dijabarkan sebelumnya, yaitu terkait dengan BMC dan QFD. Kemudian dari metode tersebut dilakukan pengumpulan data dan informasi. Pengumpulan data dan informasi ini kemudian akan digunakan untuk menganalisis sistem saat ini yang dibagi menjadi 2 tahapan analisis model saat ini menggunakan BMC dan analisis kebutuhan konsumen menggunakan QFD. Dari kedua hasil analisis ini akan digunakan untuk merancang model bisnis yang baru atau mendesain sistem yang baru yang nanti berdampak pada implikasi manajerial atau action plan yang dimiliki oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnisnya dan meningkatkan kinerja perusahaan. Dan tahapan terakhir adalah pengambilan kesimpulan saran untuk menjawab tujuan dari penelitian dan dari hasil pembahasan dari analisis yang dilakukan. Selanjutnya, saya akan mendetailkan terkait dengan metodologi penelitian untuk bagian pengumpulan data, analisis model dengan BMC, analisis dengan QFD, perancangan model, dan juga implikasi manajerial pada bagian berikutnya.
Untuk pengumpulan data dan informasi ini dilakukan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan eksekutif perusahaan dan juga observasi di lapangan langsung oleh salah satu peneliti yang juga merupakan karyawan dari perusahaan tersebut. Di mana tujuan pengumpulan data ini untuk memahami secara detail bagaimana model bisnis yang dijalankan oleh perusahaan, sehingga nantinya kami dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, serta kesulitan yang muncul dalam menjalankan bisnis. Dari data-data yang dikumpulkan, ini adalah untuk memenuhi BMC 9 blok kategori yang terdapat pada BMC, di mana setelah data dikumpulkan dan diplotkan ke dalam 9 blok BMC, maka dilakukan analisis model saat ini dengan BMC untuk mengidentifikasi kelebihan, kesenjangan, dan mungkin peluang yang ada dalam bisnis model saat ini, sehingga dapat mengidentifikasi perbaikan sebagai landasan untuk nantinya mengembangkan model bisnis yang baru. Selain data tersebut digunakan untuk analisis BMC, data tersebut juga digunakan untuk analisis kebutuhan konsumen dengan QFD, di mana dari hasil wawancara dan observasi di lapangan dengan perusahaan dan juga survei pasar dapat identifikasi kebutuhan atau persyaratan dari pelanggan, dan juga apakah kebutuhan tersebut dapat terpenuhi oleh layanan yang dimiliki oleh perusahaan pada model bisnis saat ini. Jika ternyata terdapat kesenjangan, sehingga dapat diidentifikasi peluang untuk perbaikan bagaimana perusahaan dapat memenuhi kebutuhan konsumen dari tahap QFD ini. Dari hasil dua analisis ini, dilakukan perancangan model bisnis yang baru untuk memastikan bahwa model bisnis ini dapat memenuhi kebutuhan dan target pelanggan, dan selain itu sejalan dengan tujuan bisnis dari perusahaan secara menyeluruh. Dan yang terakhir, dari perancangan model bisnis yang baru, dapat dirangkum hasil penting dari penelitian dan implikasi manajerial atau action plan-nya dari model bisnis yang baru, apa yang perlu dilakukan perusahaan untuk mengembangkan bisnis di lokasi yang baru, maupun untuk meningkatkan performa dari kinerja perusahaan, baik yang di lokasi baru maupun di lokasi yang lama. Nah, demikian presentasi dari kami. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian dan terima kasih.